Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Yoga Pratama dari kelas JD NIM 2012522065. Saya akan menjelaskan tentang materi asam amino dan protein. A. Struktur umum asam amino. Asam amino merupakan protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Asam amino mengandung suatu gugus amino yang berbeda dalam bentuk kation, amonium dan gugus karboksil yang berada dalam bentuk anion karboksilat, sehingga asam amino mengandung gugus yang bersifat basa dan gugus bersifat asam dalam molekul yang sama. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam aminokarboksilat, asam amino mengandung gugus amino NH2 dan karboksilat COOH. Struktur asam amino ini. Asam amino akan berikatan sehingga membentuk poliamida. Ikatan yang terbentuk disebut dengan ikatan peptida. Asam amino berdasarkan fungsi biologis diklasifikasikan menjadi 1. Asam amino esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang hanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi karena asam amino jenis ini tidak dapat disintesis dalam tubuh. 2. Asam amino esensial yaitu asam amino yang diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dalam tubuh sendiri. Dalam protein pertumbuhan dan hewan, hanya terdapat 20 asam amino yang lazim dijumpai. Ke-20 asam amino dari ke-20 asam amino tersebut, 10 diantaranya merupakan asam amino esensial yaitu asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein dan sintesis sendiri oleh organisme itu, tetapi harus terdapat dalam makanan. 10 asam amino esensial tersebut adalah arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofan, dan vanila. Berikut tabel 20 asam amino terdiri dari alanina, arginina, asparagina, asam asparak, histeina, asam glutanat, glutamin, lisina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofan, tirosina, dan vanila. B. Sintesis asam amino. Asam amino dapat disintesis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan BR2 dan PBr3, kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3. Ini reaksinya. C. Reaksi asam amino. A. Kian-Veteran asam amino. Suatu asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa. Masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau suatu anion. B. Asilasi. Asilasi gugus amino dengan suatu hidrida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida. C. Reaksi dengan dihidrina
yaitu reaksi dengan ninhidrin digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino. Pada kertas kromatiografi, asam-asam amino bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut uroherman. D. Peptida. Peptida dan protein adalah polimer yang terbentuk dari suatu asam amino melalui ikatan peptida antara suatu gugus amino dari suatu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lain. Peptisida yang tersusun dari 2 residu asam amino disebut dipeptida. 3 residu asam amino disebut tripeptida, dan polipeptida adalah peptida yang tersusun atas banyak residu peptida yang mempunyai aktivitas dalam fisiologis dalam tubuh. Contoh, oksitosin. Oksitosin merupakan suatu hormon yang berasal dari kelenjar di bawah otak yang membantu proses persalinan dengan cara uterin. Kemudian enkefalin, yaitu zat-zat yang dilahirkan oleh tubuh yang mempunyai efek menghilangkan nyeri. Protein. Protein adalah suatu polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Rantai asam amino dihubungkan dengan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi protein ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Protein dalam tubuh dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari protein tersebut adalah: 1. Protein serat, yaitu disebut juga protein struktural, yang bertugas membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Protein pembentuk tersebut antaranya adalah kolagen yang bertugas membentuk jaringan menyambung, elastin yang membentuk urat dan pembuluh darah, dan keratin yang membentuk rambut yang kukuh. 2. Protein globular adalah protein larut yang termasuk dalam kelompok protein ini adalah albumin yang terdapat telur dan serum, globulin terdapat dalam serum, histon terdapat dalam jaringan kelenjar dan bersama dengan asam nukleat. Rotamina yang berhubungan dengan asam nukleat. Contoh dari protein globular adalah hemoglobin. Ketiga, protein konjugasi merupakan protein yang berhubungan dengan suatu bagian non-protein, misalnya gula, yang mempunyai berbagai fungsi dalam seluruh tubuh. Contoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah nukleoprotein yang bersenyawa dengan asam nukleat, glukoprotein, dan glicoprotein yang berhubungan dengan karbohidrat. Struktur protein dibedakan menjadi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Struktur primer adalah rentetan asam amino dalam satu molekul protein. Bentuk kerangka atau tulang belakang dari suatu protein disebut sebagai struktur sekunder, yang merupakan pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola keduanya adalah alfa helik dan beta sheet. Yang ini contoh dari primer protein, strukturnya. Kemudian yang ini struktur sekunder protein. Denaturasi protein. Denaturasi merupakan rusaknya ikatan hidrogen dan gas sekunder lain dalam protein sehingga menyebabkan hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi antara lain: 1. Perubahan temperatur. 2. Perubahan pH. 3. Deterjen. 4.
oksidiasi, dan yang terakhir zat pengoksidasi atau reduksi. Kemudian enzim. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis laboratorium atau industri. Enzim bekerja menurunkan energi aktivitas reaksi sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi. Contoh: oksidoreduktasi, transferasi, hidrolase, lyase, isomerase, ligase. Uji asam amino dan protein. 1. Uji nihibrin. Uji dilakukan untuk mengetahui dan tidaknya asam amino pada suatu zat yang diuji. 2. Uji Lowry dilakukan untuk menentukan konsentrasi protein dalam satu sampel dengan mengukur absorpsi dengan menggunakan spektrofotometer. 3. Reaksi Milon. Reaksi ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein larut. Terima kasih. Sekian dari saya atas penjelasan materi asam amino dan protein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.